Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi sumber informasi tepat yang sangat mempengaruhi cara masyarakat mengambil obat dan kesehatan. Karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana mahasiswa farmasi, calon tenaga kesehatan, menilai keakuratan informasi yang mereka temui secara online. Dari fenomena tersebut, kami merasa perlu menggali lebih dalam persepsi mahasiswa farmasi itu berat terhadap protokol kesehatan di platform media sosial. Melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi hermeneutik, kami mencoba memahami pengalaman mereka secara mendalam. Dan inilah dasar dari video ini yang akan merangkum bagaimana media sosial berperan dalam penyebaran informasi obat yang akurat dan juga etis menurut mahasiswa farmasi. Selamat pagi, Kak Nisa. Boleh izin tanya dulu? Boleh. Kak Nisa ini menggunakan platform media sosial apa nih buat cari tahu tentang informasi obat dan Saya nih ya, karena kayak ini saya kan Gen Z banget nih. Nah, jadi saya biasanya sering lihat dari FYP TikTok sih. Kalau saya itu menggunakan platform untuk platformnya sih, saya sering gunain. Yang pertama itu adalah Halodoc. Informasi tentang obat sih kita bisa lewat Google. Platform media sosial yang sering saya gunakan untuk mencari informasi obat atau kesehatan yaitu adalah Google. Apalagi kayak di TikTok itu kan saya bisa ngeliat secara langsung. Terus kayak dan lebih menarik gak sih, dan juga kayak kalau di TikTok itu kan karena emang sering dibuka, jadi itu tuh sering lewat kalau emang kita sering nyari tahu gitu tentang obat-obatnya itu. Oke, berarti menggunakan platform TikTok karena lebih dapet ya, Blis? Iya, betul banget. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap pengetahuanmu tentang obat? Menurut saya, media sosial itu sangat berpengaruh dalam pengetahuan saya tentang berbagai obat yang saya perlukan. Terutama di media sosial seperti TikTok, biasanya akun dokter atau apoteker itu memberikan berbagai edukasi obat seperti indikasi, terus efek samping, dan berbagai macam lain. Menurutmu, apakah informasi obat di media sosial dapat dipercaya? Menurut saya kurang dipercaya, karena kadang informasi yang diberikan di media sosial itu kurang tepat dan dosis yang diberikan itu kadang salah. Kenapa tuh misalnya? Justru kalau misalnya kita nih kan mungkin menurut dari yang kita pandang nih kita bikin obat ini ya, tapi ternyata dari apotek menyarankan ini kan kita bisa membandingkan nih, kita tanya ke apoteknya langsung. Nah, kira-kira dari media sosial nih informasinya, apakah pernah didapatkan informasi yang salah kayak seperti itu? Jauh ini sih saya tidak pernah mencari obat tuh langsung dari sumber Google. Saya pasti kayak diajarin dulu, baru saya buka dari Google. Jadi informasinya itu bukan dari Google langsung. Jadi Oke. Nah, ini kan salah satu mahasiswa farmasi. Nah, Anda apa tugas sebagai mahasiswa farmasi dalam penyebaran obat? dalam penyebaran obat ya pasti kita tuh edukasi dulu lah dalam penggunaan obat. Apa yang pastinya kan kayak apa efek sampingnya itu kan masih banyak yang perlu diberitahu, harus dilakukan konseling lagi sebelumnya. Kesan dan pesan saya setelah diwawancarai, saya merasa senang karena dapat berbagi pandangan saya terkait informasi tentang obat melalui media sosial, yaitu saya menggunakan Instagram, Google, dan TikTok untuk mencari informasi tentang obat-obatan. Saya merasa senang dapat berbagi pandangan dalam wawancara ini, dan saya berharap pengalaman serta informasi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan memperkaya pemahaman terkait peran media sosial dalam penyebaran informasi obat dan kesehatan. Saya merasa sangat senang dapat melakukan wawancara ini bersama dengan teman-teman saya, dan saya juga berharap bahwa proses yang kami jalani ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas serta bermanfaat mengenai persepsi mahasiswa farmasi tentang peran media sosial dalam penyebaran obat dan juga kesehatan.
Saya sangat mengapresiasi kesempatan melakukan wawancara ini dan berharap hasilnya dapat membantu meningkatkan pemahaman serta kesadaran tentang bagaimana media sosial mempengaruhi penyebaran informasi obat dan kesehatan. Oleh karena itu, kami berharap hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan peran penting media sosial dalam menyebarkan informasi obat dan kesehatan yang akurat dan dapat dipercaya. Proposal ini memberikan saya pengalaman yang cukup luas untuk menyusun proposal, lalu juga memberikan pengetahuan yang penting untuk skripsi saya atau di masa depan nanti. Saya mendapatkan banyak pengalaman baru, terutama dalam memahami bagaimana media sosial memengaruhi penyebaran informasi obat dan kesehatan di kalangan mahasiswa farmasi. Prosesnya membuat saya lebih memahami pentingnya memilah informasi yang benar dan kerjasama tim juga berjalan baik. Harapan saya ke depannya, hasil penelitian ini bisa membantu meningkatkan penyebaran informasi kesehatan yang lebih akurat dan bermanfaat, serta menjadi dasar untuk penelitian lanjutan di masa depan.